Oke teman-teman, dari teman yang mereferensi kami ya, beliau mulai bermain kripto dari tahun 2014 ya. Jadi penjelasan beliau kepada kami bahwa staking origin ini full blockchain ya. Jadi seperti apa sih full blockchain itu, kita mesti comparing dengan staking yang biasa ya. Kita baru berbicara full blockchain, belum berbicara mengenai auto compound, dan belum bicara mengenai modal besar tarik ya. Nah, jadi staking bukan full blockchain itu biasanya staker ya, dia membeli kripto ya untuk deposit ya, biasanya di cek ya, centralized exchange ya, jadi di Indodax, di Binance, toko kripto dan lainnya. Nah, jadi ketika dia beli ya, setelah menjadi koin yang tertentu, dia transfer lagi ke sesuatu wallet yang milik daripada developer. Nah, jadi dananya di developer, setelah itu developer hold ya, ditahan, tidak bisa cair dalam kurun waktu sekian bulan, sekian tahun ya. Jadi artinya bukan di lock modal, tapi modalnya benar-benar dikunci gitu ya. Nah, setelah sampai di developer ya, di website developer kayak di sesuatu yang milik developer, baru dilakukan staking. Nah, adapun koin atau token yang dibuat oleh developer itu memang ada di blockchain. Maka memang stakingnya di blockchain. Iya benar, staking di blockchain. Tetapi proses staking itu tidak full semuanya di blockchain, baik staking, deposit ya, maupun withdraw dan lainnya. Nah, jadi setelah di staking kan barulah reward dari blockchain didapat, barulah dia bisa withdraw dan masuklah ke akunnya si staker tersebut ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, dengan staking tidak full di blockchain, memang token yang dibuat ya di blockchain ya, tapi semua prosesnya itu masih ada kontrol daripada developer. Makanya kalau acara-acara developer bisa buat gitu ya, ada founder atau leader yang menjalankan, itu juga mereka bisa dapat support dan sebagainya. Itulah kalau staking tidak full di blockchain, karena uangnya di sini gitu ya, uangnya di sini yang Anda setorkan tadi, tapi nanti reward tokennya dari sini gitu, kurang lebih seperti itu, dan akhirnya nyampe ke para stakernya. Nah, dalam staking yang ada intervensi manusia atau developernya atau software yang dibuat oleh manusia, rentannya ketika dananya sudah besar, developer atau human ini rakus. Akhirnya dibuatlah satu skenario scam dan sebagainya dan macam-macam lah ya. Seperti itu ya, berapa supply yang dia buat dan sebagainya, tokennya dan sebagainya gitu. Nah, gimana kalau pengertian mengenai staking full blockchain ya? Jadi developer yang membuat staking tersebut dengan smart contract yang dibuat ya, di sini di staking origin ada 135 smart contract yang dimasukin, dicemplungin ke blockchain ya. Karena semua transaksi kita, withdraw, register, claim dan sebagainya dilakukan di sini. Ya, bukan di area sini ya, bukan di area blockchain, tapi di luar ya. Kalau di sini betul-betul semua dilakukan di sini ya. Nah, tapi mekanisme orang melakukan staking tadi, si staker tadi ya, membeli untuk deposit ya, membeli kriptonya memang tetap dicek, karena orang lebih familiar beli kripto dicek ya, sentralisasi exchange ya, di centralized ya, jadi koin-koin yang centralized ya. Jadi ada Indodax, ada Binance gitu ya, Bitget dan sebagainya. Setelah itu dari cek ini dioper ke wallet yang ada di DEX. DEX itu decentralized. Jadi koin-koin yang ada di decentralized belum tentu koin yang ada di centralized ya, tapi prosesnya ada di DEX ya. Jadi di akun DEX kita sendiri, setelah di akun DEX kita sendiri, kita transfer dari akun cek kita ya, akun Binance kita atau akun Indodax kita atau akun Bitget kita ke akun DEX kita ya, yang ada di wallet dompet Token Pocket, Trust Wallet atau Bitget Wallet, MetaMask dan sebagainya. Dari akun inilah dilakukan yang namanya staking, prosesnya di sini, dilakukan swap di sini. Semua baik proses deposit, proses withdraw ya, proses claim, semuanya ada di sini. Tidak ada lagi developer bisa campur tangan. Jadi developer seperti ini sama seperti kayak Satoshi membuat
BTC. Jadi dari smart kontraknya mengatakan untuk mendapatkan BTC yang ada di dalam blockchain Anda perlu menambang. Seperti itu. Jadi sehingga Satoshi ketika dia membuat 21 juta keping BTC, dia hanya mengambil satu keping yang tidak berharga saat itu, 20 jutanya dicemplungin ke blockchain. Nah, ketika dicemplungin ke blockchain sampai hari ini, walaupun harga BTC-nya itu 1 miliar per satu BTC, Satoshi atau siapapun yang membuat Bitcoin itu tidak bisa mengambilnya gitu ya. Nah, begitu sama yang terjadi di developer Origin ya. Jadi sesuai smart kontraknya, makanya dari seluruh dunia kenapa orang ya trust untuk mengambil ini, karena memang orang melihat bahwa staking ini semuanya full ditaruh di dalam blockchain. Ada 135 smart kontrak yang taruh di dalam blockchain ya. Jadi ketika semuanya dilakukan di blockchain ya, baik semua aturan dan sebagainya, transaksi kita memang tidak ada intervensi lagi. Maka setiap step by step-nya itu panjang sekali dan semua menggunakan verifikasi password dan ada biayanya, biaya jaringan kita pakai gitu ya. Makanya token daripada LGNS ini kalau kita lihat di DEX Screener ini benar-benar luar biasa, karena ketika diluncurkan 5 bulan yang lalu, 25 hari yang lalu, 5 bulan 25 hari yang lalu, itu holdernya sekarang sudah tembus mencapai 64.000 ya. Jadi 64.000 ini kalau kita lihat market cap-nya ya, itu kurang lebih sekitar yang sudah mengikuti staking ini adalah 38,8 juta dolar ya. Jadi ini ramping ya, 38,8 juta dolar itu kalau dibagi dengan 64.000 ya, 64.000 kurang lebih 64.189 holder, itu rata-rata kalau dipukul rata satu holdernya punya hanya 600 dolar gitu ya. Tapi ada yang hanya dengan 2.500 holder punya 168 juta dolar atau 2 triliun. Nah, itu holdernya kecil tapi saldo market cap-nya besar dan itu berat untuk harga naik ya. Maka di sini ketika baru diluncurkan sekitar 5 bulan yang lalu, itu koinnya termasuk koin nomor 2 ranking dalam pencarian DEX Screener ya. Jadi harga sudah tembus 32 dolar dari peluncuran pertama di harga 4 dolar dan liquidity-nya 1,7 dolar ya, 1,7 juta dolar ya. Harga dengan 32-34 dolar ya. Nah, jadi sehingga inilah yang membuat semua mekanisme baik kita claim reward, baik kita staking, unstake dan sebagainya itu dilakukan di area sini. Nah, bukan dilakukan di area sini gitu ya. Jadi betul-betul full di blockchain ya. Makanya setelah kita unstake ya, kita dananya masuk ke dalam token pocket kita di wallet DEX, di wallet token pocket kita di area DEX decentralized dan akhirnya kita oper ke cek ya, ke Binance atau Bitget kita atau Indoda kita di wilayah centralized ya. Nah, setelah itu barulah masuk ke dana si staker gitu. Jadi inilah kurang lebih perbedaannya, sehingga ketika developer yang membuat ini dia sudah tidak lagi untuk punya kepentingan diketahui. Beda kalau untuk di wilayah di sini, karena di sini orang tahu siapa yang buat gitu ya, dia yang mengatur uangnya, besok dia mau scam kan juga bisa dan macam-macam gitu ya. Jadi dia punya kepentingan untuk dikenal. Tapi kalau di sini mereka nggak punya kepentingan untuk dikenal. Kenapa? Karena holdernya menjadi pemilik daripada staking ini. Karena 64.000 itu punya kepentingan bersama di sini, sama seperti orang beli BTC. Jadi yang punya siapa? Ya Satoshi sudah nggak perlu punya gitu. Kenapa? Dia juga tidak bisa menyentuh lagi. Jadi sehingga yang punya BTC yang semua holder BTC di seluruh dunia. Jadi ketika statusnya seperti itu, BTC tidak bisa diambil di dalam blockchain itu tanpa dengan mining. Sama juga di sini, koin LGNS nggak bisa kita ambil tanpa dengan kita staking gitu. Jadi pemiliknya seluruh holder yang ada di staking ini gitu ya. Jadi developernya sudah nggak kepentingan. Makanya ada dari 5 developer yang diketahui, ada 3 yang betul anonymous gitu. Jadi nggak enaknya kalau kita mengambil staking di real blockchain adalah tidak ada support apa-apa karena developernya sudah tidak
mau diketahui gitu, seperti itu gitu ya. Tapi semua percaya pada smart contract yang sudah ditanam di dalam blockchain-nya. Jadi dengan jaringan Matic Polygon ya. Jadi kurang lebih segitulah pengertian yang saya tangkap. Jadi penjelasannya kurang lebih seperti oret-oret ini aja. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Karena durasi saya sudahkan penjelasannya sampai di sini dulu ya. Nanti ada lanjutan penjelasan.